Ini saya akan mengaplikasikan aplikasi SPSS dengan menggunakan data regresi berganda. Perlu diketahui bahwasanya regresi berganda adalah sebuah teknik statistik yang sangat berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dengan dua atau lebih variabel independen, yaitu variabel prediktor. SPSS adalah sebuah program komputer yang sangat populer digunakan untuk menganalisis data statistik. SPSS membantu para peneliti, ilmuwan data, dan analisis untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara lebih efisien. Nah, di sini saya telah menemukan data, yaitu data nilai minat belajar, motivasi belajar, dan prestasi belajar siswa kelas 10 SMA pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perlu diketahui bahwasanya X1 itu adalah minat belajar, X2 adalah motivasi belajar, dan Y adalah prestasi belajar. Untuk mempermudah kerja, kita akan menyalin semua data yang telah kita peroleh. Lalu kita copy, lalu kita akan beralih pada aplikasi SPSS. Maka tampilan SPSS akan seperti ini, lalu kita akan menempel data yang telah kita salin tadi. Nah, jika sudah, kita akan pilih variabel Q. Untuk bagian nama, yang pertama itu adalah X1, X2, dan ini adalah Y. Lalu untuk desimal, kita ubah menjadi 0. Untuk label, yang pertama X1 itu adalah minat belajar, X2 adalah motivasi belajar, dan Y adalah prestasi belajar. Jika sudah, kita akan kembali pada data view, maka tampilannya sudah seperti ini. Lalu kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, untuk X1 dan X2 itu adalah variabel independen, maka kita akan memindahkan minat belajar ke independen, motivasi belajar juga ke independen, dan prestasi belajar ke dependen. Jika sudah, kita klik save, kita pilih bagian understandize di bagian residuals, lalu kita pilih continue, lalu kita klik statistik, lalu kita pilih model fit, descriptive, dan collinearity diagnostic, dan Darwin-Watson. Lalu kita klik continue, lalu kita klik float, lalu untuk zip break kita pindahkan ke X, dan receipt kita pindahkan ke Y. Lalu kita klik normal probability plot, lalu kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Yang diperoleh akan seperti ini. Di bagian koefisien, di sini dapat diperoleh bahwasanya hasil transformasi variabel di atas, di mana minat belajar bernilai 0,01, yang berarti bahwasanya lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat homoskedastisitas, dan motivasi belajar itu bernilai 0,029, berarti ia lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat homoskedastisitas. Nah, untuk di bagian model regresi, koefisien tadi dapat disusun persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan
18.206 ditambah 0,414 ditambah 0,621. Di mana kesimpulannya yaitu 18.206 adalah nilai konstan yang menunjukkan nilai prestasi belajar siswa. X sama dengan 0 jika nilai minat belajar dan motivasi belajar 0, maka prestasi belajar bernilai 18.206. Dan 0,414 adalah koefisien yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada minat belajar akan meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 0,414 dengan catatan variabel lain bersifat konstan atau tetap. Lalu 0,621 adalah koefisien yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada motivasi belajar akan meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 0,621 dengan catatan variabel lain bersifat konstan atau tetap. Untuk bagian ANOVA, hasil analisis uji simultan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F hitung 22.393 lebih besar dari F tabel, di mana F tabelnya itu 3,96 dan nilai signifikansi 0,000, kecil dari alfa 0,05. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan motivasi belajar secara simultan terhadap prestasi belajar siswa. Pada bagian normal PP plot of regression standardized residual dependent variable, di mana disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi karena titik-titik data berada mendekati garis diagonal. Pada bagian scatter plot, disimpulkan bahwa titik-titik residual tidak membentuk pola garis lurus yang terstruktur, melainkan tersebar secara acak tanpa menunjukkan pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual kemungkinan konstan di sepanjang nilai prediktor, yang berarti tidak ada indikasi kuat terjadinya heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedasitas terpenuhi dan model regresi yang digunakan dapat dianggap valid terkait dengan masalah heteroskedastisitas. Lalu jika sudah kita klik kembali Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, lalu kita pilih One Sample, lalu untuk Under Standardized Residual kita pindahkan ke tes variable list, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana non-parametric testnya One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Disimpulkan bahwasanya hasil uji normalitas dari one sample tersebut diperoleh nilai signifikan, yaitu sebesar 0,130. Angka signifikansi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 atau 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kedua data variabel berdistribusi normal, sehingga kesimpulan dari hipotesis uji normalitas disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima karena data kedua variabel berdistribusi normal. Jika sudah, kita kembali pilih Analyze, kita pilih Compare Means, kita pilih Means, lalu seperti yang di awal bahwasanya prestasi belajar ke Dependent List, minat belajar X1 ke Independent List, dan X2 motivasi belajar ke Independent List. Lalu kita klik Option, kita pilih ANOVA Table and Eta, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk ANOVA table-nya dapat dilihat bahwasanya hubungan linear antara variabel independen
dan independen terbukti signifikan dari linearitas. Karena nilai signifikansi untuk linearitas adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti ada hubungan linear yang kuat antara variabel minat belajar dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, dan tidak ada penyimpangan signifikan dari linearitas karena nilai signifikan untuk deviation from linearity adalah 0,00 kecil dari 0,05. Artinya hubungan antara variabel dapat dianggap cukup linear dan asumsi linearitas terpenuhi.